Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Bima Priyamoko dengan NIM K7122066 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai pengamalan subjektif Pancasila. Untuk materi yang ingin saya bahas, yaitu pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian Pancasila, kemudian yang kedua adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang ketiga adalah sifat hubungan dalam masyarakat Pancasila, serta yang keempat adalah pengamalan secara subjektif, yang kelima adalah implementasi nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir adalah contoh pengamalan subjektif Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai cita-cita luhur bangsa, maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan penyelenggaraan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi Pancasila sering kita baca setiap upacara hari Senin, yakni yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk negara kesatuan teis demokratis. Negara Indonesia bukan negara ateis dan juga bukan negara teokrasi, tetapi negara teis demokratis, yakni negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi semua agama, sikap terhadap agama melindungi dan menjamin agama yang diberi kesempatan yang sama. Sifat-sifat pelaksanaannya. Yang pertama, negara mewajibkan para warga negara untuk mengikuti pelajaran ketuhanan yang Maha Esa, yang pelaksanaannya dalam ajaran agama masing-masing. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan kepada para warga negaranya dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Kemudian, negara mempersilahkan agama untuk membuat peraturan-peraturannya sendiri, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian, materi selanjutnya adalah sifat hubungan dalam masyarakat Pancasila. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat, salah satu masalah pokok adalah bagaimana kita memberi arti dan bagaimana kita memandang hubungan antara manusia dan masyarakatnya. Pandangan mengenai hubungan antara manusia dengan masyarakatnya ini merupakan landasan filsafat bagi kehidupan masyarakat yang akan memberi corak dan warna dasar bagi kehidupan masyarakat.
Pancasila memandang bahwa kebahagiaan hidup manusia akan tercapai jika dapat dikembangkan hubungan yang selaras, serasi, seimbang, dan bekerja sama atas dasar kekeluargaan antara manusia individu dengan masyarakatnya. Hal ini bertitik tolak dari sifat kodrat manusia monodualis, yakni manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan Pancasila, maka hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dengan masyarakatnya tidaklah netral, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai kesatuan. Ya, untuk materi selanjutnya yakni pengamalan secara subjektif. Pengamalan secara subjektif ini berarti menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, di dalam pengamalan secara subjektif ini, Pancasila menjadi sumber atau dasar etika bagi semua warga negara dan penyelenggara negara dalam kurung pemerintah dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika berkehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 adalah norma-norma etik yang dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma etik tidak mendapatkan sanksi hukum, tetapi sanksi diri sendiri, seperti rasa malu, dikucilkan, dan diejek. Pengamalan secara subjektif merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma etik dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pengamalan Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral Pancasila. Dan jika berlangsung terus-menerus sehingga melekat dalam hati, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia, yakni hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan, yaitu kepribadian berupa sifat hakikat kemanusiaan, jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak, umum, universal, dan menurut Notonegoro, kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi konkretnya, setiap orang, suku, bangsa memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis, bergantung pada keadaan manusia, perorangan secara konkret. Kemudian, kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan yang telah terjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya yakni implementasi nilai Pancasila. Implementasi nilai Pancasila artinya penerapan atau pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini sebaiknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Dalam arti kelima Pancasila diamalkan secara serasi dan seimbang. Titik tolak implementasi atau pengamalan Pancasila ini tergantung dari kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengamalkan Pancasila. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara artinya implementasi nilai Pancasila dalam hidup bernegara adalah sikap dan perilaku hidup dalam kaitannya dengan kenegaraan.
Kemudian contoh-contoh pengamalan subjektif Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan sikap saling hormat menghormati, kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian tidak memaksa suatu agama dari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan subjektif Pancasilanya, yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, dan warna kulit, serta sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh pengamalan subjektifnya, yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, serta mencintai produk dalam negeri. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan subjektifnya yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil daripada musyawarah. Kemudian sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan subjektif Pancasilanya dari sila kelima adalah yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam memaparkan materi, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.